Shalom sahabat damai. Firman Tuhan pada hari ini tentang apa yang dimaksudkan dengan kepenuhan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Ketika Kristus Yesus naik ke surga, Bapa tidak membiarkan kami yatim piatu dalam dunia ini. Roh Kudus turun dan beserta dengan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang menyertai kami. Dan hari ini kami akan belajar tentang kepenuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Sahabat damai, kepenuhan Roh Kudus bukan berarti pengalaman emosi yang kuat, sensasi rohani, atau tanda-tanda lahiriah tertentu. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus mengaitkan kepenuhan Roh Kudus dengan kuasa untuk menjadi saksi. Kata Yunani, kuasa itu dunamis, tidak berbicara tentang kekuatan fisik, tetapi kemampuan Tuhan yang mengubah manusia dari ketakutan menjadi berani, dari kebingungan menjadi arah hidup yang jelas, dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri menjadi kehidupan yang berpusat pada kehendak Allah. Para murid sebelumnya adalah orang-orang yang takut dan bersembunyi. Tetapi setelah Roh Kudus memenuhi mereka, hidup mereka mengalami transformasi ekstensial. Roh Kudus tidak sekedar datang untuk membuat seseorang merasa rohani, tetapi untuk membentuk karakter Kristus dan mengutus seseorang menjalani misi Allah di dunia. Sahabat damai, kadang kita berpikir kuasa berarti harus selalu kuat dan tidak menangis. Namun Alkitab menunjukkan bahwa kuasa Allah seringkali hadir justru di dalam kelemahan manusia. Kepenuhan Roh Kudus bukan berarti hidup tanpa luka, melainkan hidup dengan penyertaan Allah di dalam luka itu. Ketika tubuh lemah, hati letih, air mata jatuh, Roh Kudus tetap bekerja, menguatkan langkah kita, memberikan pengharapan saat pikiran mulai gelap, mengaitkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Kepenuhan Roh Kudus akan memampukan kita menjadi saksi Tuhan. Melalui luka, kita kembali kepada mereka yang terluka, mengenal Tuhan di dalam air mata kita. Kepenuhan Roh Kudus bukan tentang seberapa tinggi emosi kita naik, tetapi seberapa dalam Kristus memerintah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bisa memahami makna kepenuhan Roh Kudus, bagaimana Allah mengubah hidup kami menjadi hidup yang berarti di hadapan. Jadikan kami saksi Tuhan. Ketika Roh Kudus turun di atas kami akan diberikan kuasa oleh Bapa untuk mampu berbicara tentang Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Pakailah hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.